Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membeberkan beberapa contoh yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah kita untuk membicarakannya tentang hal-hal yang seiring dengan apa yang tadi kita sampaikan di awal sebelum kita melaksanakan sholat isya, bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di dunia agar kita nanti mudah bagi kita melakukannya ketika di akhirat. Jangan sampai di dunia kita tidak latihan, kita tidak banyak melakukannya, sehingga ketika ingin melakukannya di akhirat Allah nggak pandang lagi. Di dunia orang-orang yang beriman disuruh banyak memanggil-manggil Allah, disuruh banyak memanggil Allah. Bukankah kita sering mengatakan dengan lisan kita di dunia, Rabbana, Rabbana, Rabbana? Apa arti Rabbana? Wahai Rabb kami, Rabbana walakal hamd, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Lihat, kita mengucapkan Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana, Rabbana dan Rabbana. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat ketika kita benar-benar memanggil Rabb kita di akhirat, Rabbana, Allah dengar dan Allah menyimak dan memberikan kepada kita pertolongan di saat kita memanggil-manggilnya nanti di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak membiasakan lisannya dengan Rabbana, Rabbana, tidak membiasakan lisannya dengan itu, lisannya keluh untuk mengucapkan panggilan-panggilan kepada Rabbnya, baru nanti di akhirat mereka memanggil-manggil Rabb mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Seandainya engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi, orang-orang yang rajin berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Rabbana abasarna, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, abasarna, kami telah melihat, kami melihat apa yang kau katakan, kami melihat akhirat, kami melihat surga, melihat neraka, melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kebenaran-kebenaran yang kau sampaikan kepada kami dulu di dunia, di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, sekarang kami benar-benar percaya. Panggilan mereka Rabbana, Rabbana enggak laku di akhirat. Kenapa? Mereka tidak memanggil-manggil itu di dunia. Hai pelaku-pelaku dosa dan maksiat yang tidak pernah memanggil Allah, ini nasib kalian di akhirat. Maka takutlah, takutlah kepada Allah, takutlah hari akhirat datang. Di saat kalian serius ingin memanggil Rabbana, Allah tidak dengar lagi Rabbana kalian.
Maka lakukan panggilan-panggilan Allah, panggilan-panggilan kepada Allah di sini. Tengadahkan tangan kita ke langit, panggil Rabb kita yang ada di langit, yang ada di atas arsy. Abasarna, kami sudah melihat, wa sami'na, kami sudah mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Mana amal saleh di dunia ini? Kenapa ketika sampai di akhirat baru mau beramal saleh? Kemana saja selama ini? Jangan ketika kita ingin beramal saleh, kita tidak diberikan lagi kesempatan untuk beramal saleh oleh Allah. Inna muqinun, kami sekarang percaya. Nggak laku percaya di akhirat, yang laku itu percaya di dunia. Kami sekarang yakin, nggak laku yakin di akhirat, yang laku itu yakin di dunia. Kalau sudah dilihat oleh mata neraka itu baru percaya, nggak laku percaya itu. Justru itu adalah tes keimanan untuk kita. Apakah ketika Allah bicara surga, bicara neraka, kita yakin sehingga kita benar-benar mengejar surga, benar-benar jauh dan lari dari jalan-jalan ke neraka karena tingkat keyakinan kita itu di dunia itu yang bermanfaat. Namun kalau sudah melihat adanya surga, melihat adanya neraka, melihat adanya mahsyar, melihat adanya malaikat turun, tak ada guna lagi tes keimanan. Sehingga keimanan orang kafir terhadap semua itu di akhirat nggak laku. Di dunia lakukan keimanan itu, di dunia lakukan yakin itu, dan latihan dan terus latihan untuk meningkatkan keyakinan supaya nanti yakin kita itu laku di akhirat. Saya selalu mengatakan ketika orang-orang pelaku dosa dan maksiat selalu di akhirat memanggil Allah, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, Rabbana haula'i alladziina adalluna. Wahai Rabb kami, mereka orang-orang yang telah menyesatkan kami. Wahai Rabb kami memang orang yang celaka. Memanggil-manggil Allah dengan Rabbana, Rabbana. Mana Rabbana antum di dunia? Mana Rabbana kalian di dunia? Kalau di dunia tidak latihan memanggil Allah dengan Rabbana, Rabbana, Rabbi, 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 baru akan memanggil di akhirat. Takutnya nggak didengar lagi oleh Allah. Maka perbanyak Rabbana, perbanyak panggilan-panggilan kita ke Allah Rabbul Izzati wal Jalal, agar ketika nanti di akhirat kita memanggil-manggil Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah benar-benar mendengar panggilan kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Di dalam tafsir At-Tabari dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa para ulama mengatakan maksud ayat ini bahwa ketika manusia kita dibangkitkan Allah dari alam kubur, kita disuruh berdiri dan tidak bergerak dari tempat itu 300 tahun. Berapa lamanya? 300 tahun. Berdiri 300 tahun. Siapa yang akan sanggup nanti berdiri di sana? Orangnya di dunia kakinya dibawa untuk berdiri di hadapan Allah. Orang yang di dunia latihan berdiri menghadap Allah, latihan lama sholat menghadap Allah. Ini yang diajarkan Nabi kita tercinta, ini yang disunnahkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau salat panjang, terutama salat sendiri, terutama salat yang sendiri. Beliau panjangkan salatnya. Beliau melatih kaki beliau untuk berdiri menghadap Allah di dunia, agar ketika berdiri nanti menghadap Allah di akhirat
kaki itu sudah terbiasa melakukan itu. Bukankah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam orang yang berdirinya terlalu lama sampai bengkak kedua kaki beliau karena terlalu lama berdiri? Seorang sahabat mengikuti sholat Nabi kita tercinta, sholat malam Nabi kita tercinta. Nabi ingin sholat sendirian, lalu datang sahabat ingin ikut sholat tanpa sebelumnya ada memberitahu kepada Nabi, lalu ikut sholat saja menjadi makmum Nabi Muhammad SAW dalam sholat malam beliau. Salah satu sholat malam beliau, ternyata Nabi Muhammad itu membaca surat Al-Baqarah sampai habis, setelahnya surat An-Nisa sampai habis, dan surat Ali Imran setelahnya sampai habis. Berapa panjangnya? Dan tentu kita tidak mungkin sehebat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak latihanlah salat panjang, saudaraku. Perpanjang salat antum. Lakukan itu latihan untuk menguatkan kaki ini nanti ketika menghadap Allah, dipanggil menghadap Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipanggil menghadap Allah, dan tidak ada yang satu pun yang bisa tersembunyi dari kalian ketika itu. Semuanya akan dibongkar. Maka sebelum saatnya dipanggil menghadap Allah, rajin-rajin menghadap dari sekarang. Menghadap di salat subuh, menghadap di salat duha, berdiri menghadap Allah di salat zuhur, berdiri menghadap Allah di salat asar, berdiri menghadap Allah di salat maghrib, berdiri menghadap Allah di salat isya, berdiri menghadap Allah di salat-salat qabliyah, berdiri menghadap Allah di salat-salat ba'diyah, berdiri menghadap Allah di salat tahajud, berdiri menghadap Allah di saat tahiyatul masjid. Lakukan terus agar ketika nanti berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di akhirat, kaki ini sudah terbiasa, kaki ini sudah terlatih. Sebagaimana terlatihnya orang-orang yang rajin sujud, ketika disuruh sujud mereka bisa sujud. Di dalam sebuah hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Berkata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, saudaraku dengarkan, innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin ini pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu, satu persatu dipanggil menghadap Allah. Ini dia makna menghadap Allah, untuk dihisab oleh Allah. Nabi mengatakan innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan orang mukmin, wa yadha'u alaihi kanafah, dan meletakkan penutupnya, tirai pembatas, yasturuhu, yang akan menutup mukmin itu, sehingga hanya ada dia dan Rabbnya. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafah, menurunkan penutupnya. Apa maknanya di sini yang bisa kita ambil? Yang makna yang kita ambil di sini hanya kita dan Allah. Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah, hanya antum dan Allah. Latihan untuk mencari waktu untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh
Rajinlah sholat tahajud di malam hari, karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian, semangat membaca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri hanya antum dan Allah, ada saatnya nanti di akhirat hanya antum dan Allah. Maka latihan di dunia, saudaraku. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang, setelah orang tidak ada kita pun tinggalkan amal itu. Kalau ataupun kita kerjakan amal di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan, tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain. Latihanlah, perbanyaklah amalan yang hanya antum dan Allah, agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanaf. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia seorang mukmin mengatakan, na'am ay rabbi, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga dia ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, Allah berkata, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha alaika fid dunya, aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Jujur kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan. Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu, Allah bukakan. Demi Allah, kita tidak tahu di mana mata kita ini harus, kemana wajah kita harus kita sembunyikan.
Karenanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabb-Nya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya Dia dan Rabb-Nya, hanya Dia dan Rabb-Nya. Ya akhi, rajin-rajinlah antum melakukan amalan, hanya antum dan Rabb antum, yang lain tidak ada. Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, sahabat tidak ada, tak ada manusia kecuali hanya Anda dan Allah. Supaya di akhirat itu yang Allah akan lakukan kepada kita. Rajin-rajinlah minta ampun di dunia, supaya di akhirat benar-benar ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Nabi melanjutkan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haula illadzina kadzabu, haula illadzina kadzabu ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, yang benar-benar munafik, tidak diturunkan penutup. Allah menyampaikan kepadanya dosa-dosanya di hadapan orang ramai. Dan bukan orang ramai seramai ini, dari mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati dengan datangnya hari kiamat. Mau kita letakkan di mana wajah kita ketika itu? Kalau kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik. Maka lakukanlah di dunia, lakukan di dunia sebelum saatnya kita ingin melakukan namun tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Maksud kembali, bertaubat. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, bertaubatlah kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, dan islamkan diri kalian untuknya. Maksud Islam patuh dan taat. Makna muslim orang yang patuh dan taat. Rabb-Nya memerintahkan, dia patuh. Rabb-Nya melarang, dia patuh. Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab, thumma la tunsarun, dan kemudian ketika itu kalian tidak bisa lagi ditolong dan dibantu. Lihat Allah katakan apa? Taubatlah kalian, taatlah kalian sebelum datang hari yang tak mungkin lagi antum ingin bertaubat lalu ada kesempatan untuk bertaubat. Disuruh di dunia, min qabli an ya'tiyakum yaum, sebelum datang kepada kalian suatu hari. Sebelum datang hari itu, lakukan di dunia, lakukan taubat. Sebelum kita ingin taubat lalu tidak bisa taubat, lakukan taat. Sebelum kita ingin taat lalu kita tidak bisa taat, karena tidak terbiasa untuk taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam ayat ini, ay irji'u ila Allahi wa aslimu lahu, kembalilah kepada Allah, taatilah dia, Islamlah kalian kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun, maksudnya badiru bit taubah wal amal salih qabla hululin niqmah. Segeralah bertaubat, segeralah beramal saleh. Wa anibu taubat, aslimu amal saleh. Segeralah bertaubat, segeralah beramal saleh. Min qabla hululin niqmah, sebelum datangnya bencana yang sebenarnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan tunggu datangnya bencana baru ingin taubat. Dan bencana yang paling dahsyat bencana akhirat.
bencana yang datang di padang mahsyar. Maka bertaubatlah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 47 Allah berfirman, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Sambutlah seruan Rabb kalian, istijabahlah, sambut seruan Allah, sambut panggilan Allah. Min qabli an ya'tiya yawmun, sebelum datang suatu hari, la maradda lahu min Allah, tidak ada lagi tempat untuk kembali. Malakum min malja'in yauma idzin, tak ada tempat untuk bertahan, membentengi diri dari Allah, enggak ada. Wa ma lakum min nakir, dan kalian juga tidak bisa membuat-buat alasan, mengingkari, enggak bisa. Semuanya akan diterangkan dengan jelas. Imam Ibnu Katsir di dalam ayat ini mengatakan, lamma dzakarallahu ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah minal ahwali wal umuril idhamil ha'ilah, tatkala Allah telah menyebutkan apa yang terjadi pada hari kiamat dari hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat menegangkan, hadzara minhu wa amara bil isti'dadi lahu, Allah memberikan peringatan kepada kita, dan Allah tabaraka wa taala menyuruh kita bersiap-siap untuk hari-hari besar itu, yaitu di akhirat, untuk hari-hari yang akan ada di akhirat. Faqal, maka Allah katakan, istajibu li rabbikum, sambutlah seruan Rabb kalian, min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lakum min Allah, sebelum datang hari di mana tidak mungkin lagi kembali. Siap-siaplah untuk hari itu. Idza amara bi kaunihi, kalau Allah sudah memerintahkan untuk datangnya hari itu, fa innahu kalamhil basar, dia akan datang bagaikan kilatan cahaya. Wa laisa lahu dafi'un wala mani', dan tidak ada yang bisa menghalangi datangnya hari tersebut. Lihat perintah Allah untuk kita lakukan di dunia, dan bersiap-siap, melakukan persiapan. Ini yang kita istilahkan tadi dengan apa? Latihan, persiapan akhirat, persiapan untuk bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, persiapan untuk melihat neraka, persiapan untuk melihat surga dengan keimanan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Satu ayat sebelum ayat kursi, ayat kursi 255, satu ayat sebelumnya. Hai orang-orang yang beriman, infakkan. Hai orang-orang yang beriman, infakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada kalian. Infakkan rezeki itu, apa yang telah kami berikan kepada kalian, infakkan. Min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang hari. Lihat, disuruh berinfak sebelum datang hari. La bay'un fi, tidak ada jual beli di sana. Wala khullah, tidak ada persahabatan dekat, kasih sayang tidak ada di situ. Wala syafa'ah, tolong menolong tidak ada. Infakkan sebelum datangnya hari akhirat. Ingin berinfak sudah tidak bisa. Allah peringatkan kita, lakukan sekarang di dunia, kata Allah. Hai antum yang punya harta, punya harta tidak mesti banyak, yang penting punya. Yang penting punya. Orang yang berinfak 1000, 2000
Kalau dia adalah orang yang miskin di sisi Allah tinggi, karena dia untuk mengeluarkan 1000-2000 butuh perjuangan, dan perjuangan itu yang dinilai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak menyuruh kita kaya dulu antum baru berinfak, enggak. Allah suruh berinfak dari sebagian yang kami rezekikan, dan semua kita mendapatkan rezeki itu. Qala am katsur, ada yang banyak, ada yang sedikit, dan disuruh kita semuanya untuk berinfak. Jadi berinfak itu bukan pekerjaan orang kaya, pekerjaan seluruh orang yang beriman. Ditugaskan kita semuanya yang membaca Al-Quran di dalam ayat ini untuk disuruh berinfak. Jangan bakhil, infakkan. Sebelum datang hari di mana ingin berinfak, nggak bisa berinfak. Karena hari itu tak ada lagi persahabatan. Sahabat kita semuanya menghindar dari kita. Jangankan sahabat, orang yang sangat kita cintai, anak-anak kita menghindar dari kita. Istri kita menghindar dari kita. Masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita pun menghindar dari istri kita. Kita menghindar dari suami kita. Kita menghindar dari anak-anak kita. Kita menghindar dari seluruh manusia. Kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Maka infakkan, berinfaklah, infakkan harta itu. Perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebelum datangnya hari, nggak sanggup lagi untuk berinfak, karena hari itu sudah bukan hari infak-infakan lagi, bukan hari tolong menolong. Tak ada lagi tolong menolong, urusan masing-masing. Terakhir insya Allah, walau sebenarnya bukan yang terakhir, kalau kita membaca Al-Quran akan banyak hal-hal lain kita temukan, disuruh kita beramal sebelum hari akhirat. Terakhir dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Berkata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang dia pernah melakukan penzoliman kepada saudaranya, min irdihi, boleh jadi dia menzolimi saudaranya dengan berkata tentang kehormatan saudaranya, melukai kehormatan saudaranya dengan menghibah dan membicarakan dia di belakang dengan cara yang buruk. Ini menzolimi saudara kita dengan kita cabik kehormatannya di belakang. Ini yang disebut dengan apa? Dengan ghibah. Au syai', atau sesuatu yang lain selain ghibah. Hartanya ada kita ambil, tanahnya ada kita ambil, gajinya ada kita ambil, pakaiannya ada kita ambil, kita zalimi dia. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki suatu kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, baik kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, falyatahallalhu minhu al-yawm, cari orang itu dan minta halalkan itu darinya. Minta halalkan itu darinya. Kalau yang kita cabik-cabik adalah kehormatannya, minta maaf. Kalau kita pernah membicarakannya di belakangnya dengan cara yang tidak diridhoi Allah alias ghibah, minta maaf kepadanya. Minta halalkan. Minta halalkan. Kalau ada hartanya yang kita ambil, kembalikan. Kalau ada tanah yang kita ambil, kembalikan. Minta halalkan darinya. Al-yawm, hari ini, kata Nabi, hari ini minta. Hari ini maksudnya di mana? Di dunia.
Sekarang kata Nabi, sekarang lakukan di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum hari datang di mana tidak ada lagi dinar dan dirham untuk membayarnya. Tak ada lagi kesempatan mau membayar. Ada hartanya kita ambil mau kita kembalikan, nggak ada kesempatan. Ada tanahnya yang kita ambil lalu ingin kita bayar, nggak ada lagi dinar, nggak ada dirham. In kana lahu amalun salih. Kalau dia memiliki amal saleh, dia yang menzalimi saudaranya memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatih, akan diambil amal salehnya itu oleh saudaranya sesuai dengan kadar kezaliman yang telah dia lakukan kepada saudaranya itu. Wa illam takun lahu hasanat, manakala orang yang menzalimi itu ternyata amal salehnya sudah tidak ada lagi. Boleh jadi karena memang dia tidak punya amal saleh karena dia kafir, atau amal salehnya sudah habis diambil orang. Terlalu banyak kezaliman kepada orang lain yang dia lakukan sehingga habis amal solehnya. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaih, maka akan diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi dan dipikulkan ke pundaknya. Nabi mengatakan sebelum nanti kita minta maaf dan tidak mungkin lagi minta maaf, sebelum nanti kita ingin membayar dan tidak mungkin lagi untuk membayar, bayar sekarang. Sebelum nanti kita minta dihalalkan dan tidak ada kesempatan lagi untuk minta dihalalkan, minta dihalalkan sekarang. Orang-orang yang telah kita zalimi dengan lisan kita, orang-orang yang telah kita zalimi dengan tangan kita, orang-orang yang telah kita zalimi dengan kaki kita, minta maaf kepadanya. Sekarang saya mengatakan kepada siapapun yang mendengar suara ini, sekarang ini saya minta maaf kepada antum semuanya kalau seandainya ana pernah melakukan kezaliman kepada antum. Ada harga diri antum yang ana bicarakan di belakang antum yang antum tidak tahu. Saksikan bahwa sekarang saya minta maaf. Maafkan saya dan jangan tuntut saya di akhirat. Saya tidak sanggup. Maafkan hamba Allah yang hina ini sebelum benar-benar hina itu datang di akhirat. Ini lisan seorang manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Ini tangan seorang manusia yang tidak pernah lepas dari dosa dan salah. Ini kaki seorang manusia yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Apalagi lisan ini, lisan yang tidak bertulang ini, awradanil mawarid, telah mencampakkan saya kepada dosa-dosa. Sebahagian daripada dosa itu menggibahi saudara saya. Sekarang saya minta maaf kepada siapapun, tolong maafkan. Sekarang saya minta maaf, tolong dimaafkan. Wallahu ta'ala. Ini bahasan yang terakhir kita, walaupun bukan yang terakhir kalau kita ingin mentadabburi ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala.